Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang bagi Anda yang melihat video saya hari ini. Kita hari ini akan mempelajari tentang auto generate number, ya, auto generate number dengan format dan juga implementasinya di eh, form master, ya, dan juga form transaksi. Jadi untuk form master itu seperti pelanggan, ya, PLG 0001, ya. Kemudian untuk invoice bisa diformat juga, ya, INV garis miring nomor urut, ya, seperti itu. Ya, untuk berikutnya apa sih kegunaannya generate auto number ini? Nah, generate auto number itu kegunaannya adalah eh, untuk mengurutkan agar format, ya, agar sesuai dengan format-format tertentu. Seperti contohnya kalau Anda membeli barang di supermarket, ya, atau di minimarket, itu invoice-nya selalu ada format-format tertentunya. Nah, itu formatnya itu menggunakan auto generate number, ya. Oke, kita akan langsung saja, ya, materi hari ini. Oke, akan saya share screen. Ini saya menggunakan Zoom, ya, Zoom Meet. Insya Allah cukup 30 menit hari ini. Baik, untuk yang lesson about programming, desktop programming using Visual Studio .NET 2018, 2019, and database SQL Server and Oracle. Jadi menggunakan Visual Studio 2019 dengan database-nya SQL Server dan juga Oracle 18c. So this lesson about auto generate number with example in master and transactional master and transactional form, ya, form. So we can use this code in and implement it from the real code. Jadi kalau Anda menggunakan ini, ya, auto generate number ini, Anda nanti ketika di dunia industri, ya, atau di dunia nyata gitu, ya, Anda nanti pasti akan menemui sebuah format-format tertentu, ya, di mana format itu adalah gabungan dari string dan juga angka seperti ini, ya. Combining numbers with string or symbol. Contohnya lagi kalau Anda mungkin kalau nomor KTP, ya, nomor KTP mungkin tidak, ya, mungkin tidak. Tapi kalau untuk biasanya di beberapa perusahaan itu mengimplementasikan kayak contohnya ini, ya, employee, ya, saya singkat menjadi EMP 001 atau PLG, ya, 001, nah, seperti itu. Itulah yang biasanya sering terjadi, atau bahkan nanti ada yang INV, ya, artinya adalah invoice, ya, seperti itu. Nah, stepnya yang pertama pastinya harus query, ya. Kemudian yang kedua dari query dan code itu, jadi query ini setengah gitu, ya, setengah jalan selesai query-nya nanti dimasukkan ke dalam sebuah code yang Visual Studio, ya. Oke, this is step by step how to auto generate number actually in master form, ya.
First step I use query, and the second I use code. But in the first step, I will show you how to query. This is query in SQL Server, and this is query in Oracle. Maybe it's not a big difference. We can see if I use a SQL Server, I will use convert decimal. If I use query in Oracle to number, and substring to, this is just format, the different with different language in query. This is difference query with MySQL will be difference too. This is code about in Visual Studio. You can put this code in your button. Jadi source code ini akan dimasukkan ke dalam atau diletakkan ke dalam button ya. Anda query ini yang ada di halaman sebelumnya ini akan dimasukkan ke dalam comment text ini ya. Oke. Outputnya yang kita ingin adalah PL001. Kode pelanggan is member, code member, and table pelanggan similarity like member table. So output in this query 1 or 2 or 3. Jadi output dari query ini adalah 1, 2, 3. Tapi output in this code, PL00001 or PL001, PL002. So let's next, auto generate number in transactional form. Oke, step pertama, first step is the same step like before, query, and the first step is query, the second is code. Output code in transactional, in this code and query is env \001 \11 2021. So this is 11 is a month and 2021 is a year. This env meaning env is get from text box for invoice code. Jadi env ini diambil dari, atau env ini adalah berupa text box ya, text box dari yang digunakan nanti untuk invoice code ya. Kemudian sama stepnya ya, di sini ada query Anda yang seperti di atas ini. Kemudian dari query ini di sini lebih simpel ya untuk transaksi karena sudah nanti akan diformat ya. env text di sini adalah refer ke text box yang isinya adalah invoice code. env.text is refer about text box object. This text box used for invoice code. So this is format env backslash. This is code about invoice text ya, env text. Number, this is refer to this. Okay, output from this code is env \001 \11 2021. Okay.
Okay, I will show you how to code. Mari kita langsung saja ke code-nya ya. Yang pertama adalah kita tentang query di sini. Let's see how to design this table. Kode pelanggan, nama pelanggan, tipe data, data type, varchar, yes. This is column name and this is data type. Okay, telepon, and this is address, name, and code pelanggan, member code. So first step, so you select kode pelanggan from TPL pelanggan. Okay, this result about this query, and then I will remove character VL. I will remove, so I will use substring. Jadi untuk menghapus karakter PL itu saya menggunakan substring. Seperti ini. Substring dimulai dari 0 ya, dari 0, 1, 2, nanti akan 3. 3-nya ini mulai saya. Jadi yang ingin saya ambil adalah 0005, sehingga apa? Sehingga saya mulai di sini 3. Kalau di situ total karakternya berapa? Kalau di sini kita hitung ya. PL tambah 4 berarti 6. Oke, totalnya 6. Ya, running. Oke, ini hasilnya. Ya, PL-nya hilang. PL di sini artinya adalah pelanggan. Atau Anda bisa nanti disesuaikan ya. Kemudian setelah PL-nya hilang, maka saya konversi. Jadi hasil ini adalah berupa string ya. Berupa string. So this result about this query is string, not number. So we can convert to number. Convert decimal. Okay. Can run again. Okay, it's perfect. And then how to I will use this query select maximum number maksimal. Jadi saya akan menampilkan data maksimal dari data yang tersedia, berarti nomor 5 ya. Oke, kalau sudah ya. Oke, berikutnya adalah ini query ini bisa berhasil kalau Anda cuma datanya sudah ada isinya. So you can use this code if this query if you have data, you just insert data like this ya. If you don't have data or null, you must use case when. Jadi jika Anda datanya kosong ya, atau masih pertama kali aplikasi dijalankan, Anda harus menggunakan case when. Nah, jadi jika datanya kosong ya, jika hasil query ini kosong ya, atau jika case when this query is the result of this query is null, so then the default one, else
else I use this query again. Jika tidak, saya akan menggunakan atau query ini ya. Silakan jalankan query ini. Nah, seperti itu. Jangan lupa diberi N untuk penutup case when. Don't forget about and. This is a closing statement case when. And I will use alias as normal. Oh no. Okay, I will run this code. Okay. Kalau dilihat di sini cuma datanya ada 5 ya, maka bagaimana ini nanti jadi ceritanya kalau ini nanti kan ini select max ya. Max maksudnya di sini ada datanya ada 5, maka seharusnya nanti yang muncul di sini adalah hasil query-nya itu bukan 5 tapi 6 ya. Kenapa? Karena nanti 6-nya itu kan digunakan untuk digunakan untuk transaksi yang baru. Transaksi baru berikutnya itu harusnya 6, bukan balik lagi ke 5. Ya, kalau 5 lagi seperti ini, nanti kan sudah ada isinya. Kalau sudah ada isinya seperti ini, maka dia akan primary key-nya double, kan gitu. Jadi di sini tinggal ditambahkan 1, plus 1. Ya. Oke, sudah jadi 6. Ya. Oke, we can plus 1 in this code. All of data is 5 data, so when we use new number, new code of member is 6. Oke, jadi untuk yang ke-6 adalah ini ya. Oke, kalau sudah saya masuk ke sini. Ini saya menggunakan Visual Studio 2019 dan juga saya record menggunakan Zoom. Oke. Ini tampilannya ya. Akan saya buatkan 2, ada SQL Server sama Oracle. Oke, yang pertama kita masuk ke sini ya. SQL Server. Jadi ketika SQL Server, maka saya akan gunakan SQL Client. Untuk koneksinya pertama kali akan saya pakai yang namanya masuk Solution Explorer, klik kanan, add new add module. Yes. Okay. You can import system.data.sql client. Okay, and then public cn as new. This is just for initialization. SQL connection. And then click cmd for SQL command. Klik dr as SQL data reader. So I will use connected environment code. Okay. First I will public sub. Oke. Anda bisa menggunakan nama terserah di sini ya. Saya di sini menggunakan ini SQL Server. Oke. Untuk subnya ya, subnya. Kemudian yang kedua di dalam sub inside of sub SQL Server can so call the connection. Oke, cn.close, I will close first connection, cn new SQL connection,
Oke. Enter cn dot open. Oke. Don't forget about double string here. So never remember this code connection. Like if you forget about code, query string or code, this code about connection to SQL Server, you can use this. You can use this step. Okay, connect to database server name. I will use a global connection. GL express, and then select database. I will use transaction to go. Same like this transaction to go. Okay, test connection sukses. Okay, and then we can use to click and properties. Connection string, double click, and then copy, pass in this area. Okay. You can remove this if don't worry about this. Close connection, you can remove. Yes. After this, back to code from one. Okay, I will select first. Double klik in blank area, double klik di blank area di sini ya, atau pokoknya di sela-selanya sini ya, di blank area double klik aja. Oke, setelah itu dia akan otomatis generate seperti ini ya, dan jangan lupa di atasnya public ini dipanggil import untuk SQL client ya. Oke, kalau sudah dipanggil yang call the SQL server, sub SQL server from module. This method refer to module 1. This. Okay. This we can try to run these apps. Silakan klik run di situ. Kita tunggu apakah ada error. Oke, kalau seperti ini sudah running, artinya dia tidak ada error ya. Ada error. Oke, kalau sudah di form 1, double klik di tombol ini ya. Ini tombol di button, double klik. Nah, nanti di sini dia akan generate. Oke, saya hapus dulu ya untuk sementara. Ini saya double klik di tombol ini. Ini button 1, name-nya, name, terus object, name of button 1 ya, button 1 is name of this object, button ya. Text is new. Oke, jadi nama buttonnya adalah button 1 dan isi dari teksnya itu adalah new ya. Oke, kalau sudah saya double klik di sini, dia akan otomatis generate ya. Setelah itu akan saya panggil CM ya, comment sama dengan new SQL comment kurung tutup ya, string koma cn untuk SQL Server. CN ini refer ke sini ya, sini CN. Oke, di modul ya public CN tadi. Oke, yang kedua adalah saya panggil lagi DR. DR ini refer ke modul 1 juga, sama dengan new cmd ya, comment execute reader. Oke.
ya, seperti itu. Karena saya menggunakan connected environment, circuit model connected environment. Nah, kalau sudah dipanggil lagi dr titik read ya. Jadi karena hasil dari query ini, result of this query is only one ya, only one ya. So you can use this dr.read. And I don't need to use if dr has rows blah 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 while dr dot read. Nah, I don't use this because the result of query is one rows, one yes, this is just one rows, hanya satu baris ya, hanya satu baris. Maka kalau saya hanya outputnya hanya satu baris, maka saya boleh menggunakan model seperti ini langsung di dr.read. Oke, jadi query-nya tadi tinggal dipastekan di tengah-tengahnya sini ya. Oke, ini saya coba. Ini silakan di copy. Ini query kita tadi sudah menghasilkan angka 6. Saya pastekan di tengah-tengah sini ya. Paste. Oke, dia ketemu seperti ini. Oke. Setelah then spasi string ya. Terus kasih dan underscore ya. Oke, kemudian kursornya taruh bawah lagi sini. Spasi string ya. Dan underscore. Kalau sudah di depannya sini diberi tanda penutup. Nah, ini ya. Tanda string. Oke. Ya, sampai tadinya segini ya. Ini sebetulnya kalau di tempat lain seperti ini ya. Nah, kalau di 2019 dia otomatis terhapus tanda garis bawahnya ya. Tapi kalau di 2008 dan 2005 masih, nah ini masih ada ya, underscore-nya masih ada. Tidak ada masalah. Yang penting tidak terjadi error ya. Oke, kalau sudah akan setelah itu kita mengikuti step yang ada di sini ya. Nah, ini textbox ini refer ke sini ya. Ini textbox 1. Oke. Kemudian berarti di sini saya tuliskan di sini textbox 1.text sama dengan dr ya, item yang ke 0. Kenapa item ke 0? Ini karena ya hasilnya ini kan cuma satu kolom ya, cuma satu kolom ya. Maka itu outputnya akan selalu 0. Di sini itemnya 0 ya. Oke, kalau sudah maka saya panggil for, ini untuk digunakan untuk menghitung jumlah 0 ya, jumlah nolnya supaya jumlah nolnya otomatis. Oke, sebelum masuk ke sana saya berikan di sini temporary string. Oke, kalau sudah akan saya panggil nanti temporary-nya untuk menghitung jumlah 0 secara otomatis ya. For i as integer sama dengan 1 to 4 textbox 1. Nah, sini ya. Text dikurangi textbox 1 dot text length. Nah, ya kalau sudah temp sama dengan temp dan 0 seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita panggil lagi nih textbox untuk tempat penyimpanannya ya, penyimpanan. Ini kan untuk, jadi textbox yang di sini itu gunanya adalah untuk menampung sementara jumlah ini, angkanya ini 6-nya ini kita tampung, baru di bawah ini kita format ulang seperti itu ya, di format ulang. Nah, hanya itu saya masukkan di sini PL ya, dan temp ya, yang isinya jumlahnya yang
temporary ini adalah maksudnya adalah untuk diisi 0, jumlah nolnya, dan terakhir adalah textbook. Textbooknya ini, Pak, textbooknya tadi kan jadi gini, textbook ini itu nanti akan terisi dengan ini ya. Kalau di sini jumlahnya 7, maka di sini juga akan jumlahnya 7 ya. Dan textbook ini itu adalah menampung hasil dari sini ya. Menampung hasil dari sini gitu. Oke, kalau Anda bisa juga menggunakan ini number ya. Number string. Oke, di sini temporary-nya saya inisialisasi kosong. Number saya juga inisialisasikan kosong ya. Nah, sebetulnya bisa juga seperti ini ya. Oke. Number dr.item yang ke 0 ya. Ini juga bisa ya. Nah, berarti di sini akan saya masukkan number. Nah, seperti ini. Ya, ini enggak masalah ya, sama caranya. Oke, kita akan coba cek running. Seharusnya di sini kalau saya klik new ya, maka outputnya adalah PL 0-nya 3 kali terus 6 ya. Oke, betul. 1 2 3. Oh, ini 0-nya 4 ya. Oke, 0 1 2 3 4 ya. Pak, kalau ingin 0-nya 3 bagaimana? 0-nya 3 tinggal dikurangi di sini ya. Oke, kita lihat di TPL pelanggan apakah benar 0-nya 4? 0 1 2 3. Oke, 3 di situ. Oh, ini bukan teks. Berarti ininya juga bukan textbook 1.text ya, bukan text length ya, tapi di sini number ya. Number dot length. Nah, ya. Harus pakai number dot length. Kenapa? Karena di sini kan tadi textbooknya nggak ada isinya ya, textbooknya nggak ada isinya. Karena textbooknya tadi baru diisi di bawah, maka teksnya tidak bisa dikurangi kan 1 sampai 4, berarti kan tetap nolnya ada 4, padahal kita pinginnya adalah nolnya 3. Ya, ini di running lagi ya, gitu. Nah, ini kalau saya klik new maka dia akan nolnya 3 ya, nolnya 3. Oke, nah ini juga akan berbeda ketika seumpama ini ada saya berada di angka 9. Nah, seharusnya angka 9 ini nanti di bawahnya itu ya, angka berikutnya adalah PL 00, nolnya 2, 10. Nah, seharusnya seperti ini ya. Bukan PL nolnya 3 kali 10 ya. Ini akan terasa aneh seperti ini ya. Tapi seharusnya adalah nolnya 2 kali. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Data terakhir adalah PL 0-nya 3 kali 9. Kalau sudah, kita coba running. Dengan code yang seperti ini, seharusnya dia PL-nya, outputnya di sini, itu seharusnya PL 0010. Oke. Nah, kalau seperti ini artinya dia sudah betul. Ya, artinya sudah betul. Ya, oke. Ya, baik. Nah, jadi Anda bisa gunakan ini, ya, inisialisasi dulu number seperti ini string ya, nanti di sini seperti ini ya, numbernya number.length ya, number, atau Anda bisa gunakan yang tadi seperti cara saya tadi yang ini maunya saya tidak menggunakan number, saya tidak menggunakan string di situ, tapi saya menggunakan ini. Nah, maka ininya juga harus berubah ya, text length. Maka di sini tidak number tapi menggunakan text ya. Ini outputnya sama ya. Oke, PL0. Oke, sama ya. Nah, oke, saya running lagi. Nah,
Baik, ini akan saya ubah lagi karena sudah oke, akan saya ubah lagi jadi 5. Nanti ketika yang sini saya klik new, maka seharusnya adalah PL 00, 0-nya 3 kali 6 ya. Nah, ini ya data readernya. Oh iya, data readernya belum saya close. Nah, ini jangan lupa di close ya. dr.close is close. Oke. Nah, jadi kalau saya klik berkali-kali dia tidak akan terjadi error. Ya, itu untuk SQL Server. Step berikutnya adalah kita akan ke Oracle ya, ke Oracle. Oke, kalau Oracle saya perlu import dulu ya, import sistem. Oh, enggak ada Oracle. Oh, Oracle juga enggak ada. Nah, sistem titik data .sql Oracle client ya. Nah, kalau tidak ada seperti ini ya, ini artinya Anda perlu reference ya. Reference atau Anda panggil ya, klik kanan di sini di project ya, Solution Explorer ya, dari Solution Explorer projectnya, klik kanan properties, cari reference ya, di sini di add reference, nanti pilih yang bisa ini sistem data Oracle client. Nah ini ya, ini diklik di OK. Ini kalau saya menggunakan Visual Studio 2019, ini saya pakai ini. Saya menggunakan Oracle Client ya. Jangan lupa diklik dulu, terus Properties, copy lokal, ya, true. Oke, kalau sudah di save all. Nah, kalau saya menggunakan 2008, itu saya menggunakan Oracle Data Access ya. Importnya menggunakan Oracle Data Access. Tidak ada yang beda-beda ya, sama semuanya, tenang aja ya, nggak ada bedanya, jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan ya gitu. Oke, kalau sudah kita lari lagi ke sini. Import sistem data Oracle client. Oke ya. Oke, ini Oracle client sudah. Ya, ini mungkin sudah ada ya, enggak ada ya. Oke, ya. Oke, tidak apa-apa ini karena memang kita akan menggunakan Oracle client. Jadi ini akan saya komen ya. Akan saya tutup. Nah, seperti ini. Ini juga nanti akan saya komen. Import. Jadi sistem data.oracle client ya, seperti ini. Oke. Nah, ini sama sebetulnya. Tinggal saya ubah jadi public sub is sub on Oracle. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk publiknya ini, untuk inisialisasinya akan saya tambahkan juga di sini. Public ya. CN Oracle as new Oracle connection ya. Public CM Oracle as new command Oracle command ya. Oke, yang ketiga adalah data reader ya. DR Oracle ya. S Oracle data reader. Nah, ini ya. Oke. Ya. Ya lah. Ya, karena importnya dia ada 2 ini ya. Nggak masalah. Kalau kita tutup bergantian gini juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, di sini juga sama.
cn oracle dot close ya. Kemudian oke. Nah, kita cn cn oracle new oracle connection. Nah, di sini ada string ya, tetap. Kemudian ada cn.open. Oke. Ya. Oracle connection cn oracle. Oke, nggak masalah. Kita karena memang belum selesai ya. Kemudian yang kedua kita bisa lihat di sini ya. Ini oracle saya linknya. Anda bisa mengakses melalui sini. Ininya mulai di copy ya, nanti untuk koneksi di Oracle ya. Kemudian di copy, pastekan langsung di sini ya. Atau Anda bisa gunakan, kalau saya ini contohnya karena minggu kemarin sudah ya, saya menggunakan user ID-nya Agung, passwordnya adalah Tiger, nah, maka saya bisa pastekan di sini ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, biasanya di Oracle ya, Oracle 64 bit itu ada perbedaan di sini. Ya. Ada perbedaan ketika Anda running seperti ini, dia akan oh enggak. Oke, belum ya. Saya masukkan di sini. Ini kan masih Oracle server ya. Oke, kemudian kalau saya panggil nah seperti ini. Koneksi Oracle ini ya, subnya Oracle. Kalau saya panggil di sini, saya running ya, tanpa saya ubah apa-apa, nanti biasanya akan muncul error. Nah, salah satunya errornya adalah ini ya, invalid load. Nah, ini Anda bisa ubah ya, istilahnya diubah settingannya. Semula yang ini CPU, Anda masuk ke configuration manager, kemudian pilih new, dan ini yang ininya dipilih yang 64 ya. Jadi karena saya sudah setting ya, nanti pilih yang 64, ininya 64 juga. Kalau sudah di close, nah dia akan seperti ini ya. Oke, karena sudah di running. Di runningnya adalah tekan CTRL plus F5 ya. Nah, dia akan generate seperti ini. Oke, ya. Artinya dia tidak ada error, sudah tidak ada error ya. Itu. Nah, untuk yang Oracle itu di bawahnya ini. New number. Nah, ini yang di button 2 ya. Berarti jadi untuk button 1 ini untuk SQL Server ya. Button 2 ini untuk Oracle. Oke. Ya, kalau sudah oke, kita coba buka semuanya. Running ya. Ini atau kita running di sini. Ya, ini yang tidak mau ya. Jadi kalau memang harus berganti ya. Coba kita cek di sini. Oh, ininya belum saya masuk. Ya, nah. Ya, oke. Untuk sementara SQL servernya kita tutup ya. Kita tutup dulu. Karena digunakan untuk bergantian ya. Koneksinya bergantian. Oke, ini saya tutup terlebih dahulu.
Saya tutup ya. Ini saya komen. Oke. Ya, kalau sudah seperti ini, oke, nanti di running ya. Jadi kalau Oracle Anda bisa gunakan yang seperti ini, X64 ya. Tapi kalau yang apa tadi SQL Server itu menggunakan any CPU. Nah, ini yang membuat dia agak sedikit nih ada error-error ya. Tapi seharusnya tidak ada masalah. Oke, karena kita build di sini, nah ini tidak ada masalah. Oke, kalau sudah kita masuk ke query Oracle. Oh ya, ini saya menggunakan Oracle-nya adalah saya menggunakan ya tools-nya saya menggunakan SQL Developer ya, untuk Oracle ya. Atau Anda bisa masuk ke ya, /no log. Nah, seperti ini. Oke, saya describe TBL pelanggan. Ya, ini ya. Nah, kode pelanggan dan ini sama dengan ini ya. Ini sama. Ya. PL dan 1 berarti terakhir nanti ini sama akan pertama kita hilangkan dulu ya. Tampilkan dulu berarti ya. Pelanggan from TBL pelanggan ya. Oke. Saya clearkan dulu. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian saya remove ya. Saya hilangkan yang PL-nya sehingga menjadi 0001 pakai sub str kalau di Oracle ya. Sama 3,6 ya. Oke, di sini sama kalau Anda lihat ya. Ini hasilnya ya. Setelah itu saya convert ke number ya karena di Oracle itu menggunakan to underscore number kurung buka untuk tutup ya belakangnya ditutup. Ini ya saya running lagi. Nah, outputnya seperti ini ya. Setelah itu saya max ya untuk mendapatkan nilai terakhir. Nilai terakhirnya adalah 3, maka outputnya ya, nilainya 3. Oke. Sama halnya seperti di SQL Server, jika data Anda pertama kosong, maka Anda harus memasukkan code ini ya. Jika hasil query ini 0 ya atau kosong ya, kalau pertama kali running data pertama kali running ini kan datanya nggak ada ya. Karena datanya nggak ada, maka dianggap 0 ya. Is 0. Then ya 1. Is 0 dan 1. Nah, setelah itu dikasih else ya. Else query yang ini ya max sampai ke sini terakhir saya copy, saya pastikan sini di plus 1 ya. And saya kasih alias di sini nomor. Oke, kalau sudah saya running lagi. Nah, seperti ini hasilnya 4 ya. Jadi maksimal terakhir itu kan 3 tadi ya. Nah, saya plus 1 menjadi 4 supaya nanti outputnya terakhir di code-nya adalah ketika saya klik new itu outputnya adalah langsung PL 0004 seperti itu. Oke. Hal yang sama query ini kita copy ya. Masuk di sini. Balik ke desain ke code ya. Jangan lupa ini adalah dashboard 2. Oke. New member ya, saya double klik di sini. Oke. Untuk yang Oracle ini
Saya taruh bawahnya. Oke, ini bisa enggak kalau saya pindahkan di bawahnya? Button 2 klik. Oke. Oke. Coba kita running. Tidak ada masalah. Nah, source code-nya hampir sama dengan ini, ya. Kita bisa gunakan source code yang sama, ya, otomatis, tapi query-nya berbeda, ya. Kalau di sini tadi CMD, maka saya ubah jadi saya panggil yang Oracle. Ini saya ubah jadi Oracle, ya. Oracle comment. Oke, yang ini saya panggil jadi CM Oracle. Nah, ini DR Oracle, ya. CM Oracle. Ini sama, saya ganti jadi DR Oracle. Ini juga DR Oracle, ya. Terus ini adalah DR Oracle. Nah, textbook-nya berarti saya ganti jadi textbook 2, ya. 2, ini juga 2. Atasnya juga 2. Oke. Koneksinya juga berubah, ya, karena CN Oracle. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ini sudah oke. Nah, ya. Sekarang kita coba running. Di sini akan saya klik new member, maka seharusnya dia munculnya adalah PL kode pelanggan, ya, from TPL pelanggan. Nah, di sini data terakhir adalah PL0003. Seharusnya kalau saya klik new member, maka munculnya adalah PL0004, ya. Missing expression. Oh, oke. Ada query. Oh, sebentar. Query-nya tadi belum kita copy, ya. Kita copy. Kemudian saya pastekan di sini, ya. Nah, dan underscore, ya. Titik 2 is dan underscore terus di else. Oke, sini. Oke, seperti ini. Ya. Oke. Saya running, ya. Jangan lupa untuk merunningnya adalah karena saya menggunakan x64 maka ctrl plus F5, ya. No, ini ada error. Bentar. Problem di mana ya? Oke, di sini tidak ada. Oke.
missing expression. Oke, dan oke, ini kita lanjutkan ya. Tadi tiba-tiba formnya hilang ya. Jadi saya createkan lagi di form 2 seperti ini ya. Oke, kalau sudah jangan lupa di CTRL F5 ya. Running. Oke, kita lihat error listnya. Oh, dashboardnya ini seharusnya dashboard 1 ya, karena ada di form 2 ya. Ya, itu tadi bisa jadi karena dalam satu form itu ada 2 koneksi ya. Jadi ada Oracle sama ada SQL Server. Nah, itu dia terjadi crash itu ya. Oke, ini nanti ya ini kan tampilannya masih yang lama ya. Oke, ini saya pindah tampilannya auto generate formnya, klik kanan properties, application, di sini saya ubah ke form 2. Oke. Kalau sudah, ininya sudah saya setting X64, CTRL F5 ya. Oke, seperti ini. Saya klik new member, seharusnya munculnya adalah PL 0004. Oke, nah seperti ini ya. Karena di sini adalah PL 0003, maka di sini munculnya ke PL 004 ya. Begitu pula dengan ini ya. Ini juga sama. Nah, seumpama ini yang terakhir adalah saya ubah jadi 9 gitu ya. Seharusnya nanti outputnya adalah PL 0010 ya. Ini untuk di Oracle ya, jadi Anda bisa gunakan Oracle SQL Developer. Ketika saya klik new member, seharusnya dia munculnya adalah PL 0010. Ya, seperti ini ya. Oke. Ya, itu untuk generate number di Oracle dan juga di SQL Server. Untuk selanjutnya ya akan kita lanjutkan sebentar lagi. Oke, baik. Jadi ini tadi form 1 saya sudah muncul sehingga akhirnya saya bedakan ya, form 1 untuk SQL Server dan form 2 untuk Oracle ya. Jadi kalau saya untuk running form 1 maka ininya hasil runningnya ini saya ganti any CPU ya untuk SQL Server. Jika saya running, oke sebentar. Oh, ininya perlu saya ubah dulu ya posisinya formnya. Nah, posisi formnya form 1, kemudian ininya debugnya saya ganti any CPU. Oke, saya running. Ketika saya klik new, nah ini ya, new member put PL 0006 ya, ini sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ya, sesuai dengan yang ada di database SQL servernya. Oke, kemudian jika saya pindah ke form 2 di mana form 2 itu adalah Oracle ya, maka any CPU debugnya saya ganti X64. Nah, ketika saya ganti X64, maka saya untuk menjalankannya saya gunakan CTRL F5 ya. Oke, ya, Oracle, maka new member saya klik, outputnya adalah PL 0010 ya. Ini seperti yang ada di sini ya. Karena di sini yang terakhir adalah PL 009. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk kita. Berikutnya agar tidak terjadi crash lagi ya, maka akan saya createkan satu form lagi.
yaitu form 3, ya, di mana form 3 itu akan mengimplementasikan tentang mengimplementasikan invoice tadi ya. Form 3 invoice. Oke. Saya tuliskan di sini invoice saya akan tetap menggunakan SQL Server ya di sini. Oke, untuk fontnya saya ubah jadi 10. Fontnya saya ubah jadi 10. Oke, sepertinya. Saya ubah jadi 10 ya. Oke. Ya. Nah, new invoice ya, saya tulis sini. Seperti ini. PO ya. Number of PO, purchase order. Atau invoice ya. Anda bisa gunakan itu our invoice ya. Di sini dengan format yang seperti tadi ya. Oke. System data SQL client. Oke. Nah, baik, kalau sudah akan saya panggil lagi yang SQL Server ya. Dan di sini saya menggunakan katakanlah salah satu data di sini ya. Pelanggan di sini itu formatnya adalah INV ya backslash 001 backslash ya 11 backslash 2021. Formatnya seperti ini seumpama, sehingga nanti yang muncul itu adalah ini ya INV 001. 000 ini adalah nomor urutnya, 11 ini adalah bulan sekarang, dan 21 itu adalah tahun. Oke, dengan query-nya itu kita bisa menggunakan query yang ini ya. Yang query-nya agak panjang ya, query-nya agak panjang. Tapi secara keseluruhan ini sebetulnya adalah saya ingin yang pertama ini saya mengambil bulan ya. Jadi yang ini code ini saya mengambil bulan sebetulnya. Oke, saya copy di sini, saya masukkan di sini ya. Nah, dia outputnya itu adalah seperti sorry, bukan di sini, tapi di seumpama ya ini saya masukkan di kode pelanggan. Oke. Ini adalah TPL pelanggan. Nah, sorry. Kode pelanggan. Nah, ya, ini ya. Yang ini itu memunculkan bulan, ya, terus tahun sama kode pelanggannya. Jadi kalau kode pelanggannya di sini saya hapus semua, ini ya. Umpama ini saya kasih delete ya. Sehingga yang muncul 1. Oke, jadi saya sebetulnya ini ya contohnya saya ambil contoh di sini saya semuanya tabel pelanggan ini adalah transaksional di mana kode pelanggan ini sama dengan invoice gitu ya. Jadi invoice-nya itu adalah
Kita lanjutkan. Jadi di invoice ini formatnya adalah INV garis miring 001 garis miring 11. Nah, query yang pertama ini ya, saya ingin mendapatkan adalah bulannya saja. Ya. Kalau dilihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maka saya juga perlu substring di sini ya, seperti ini. Substring 9 ya, koma katakanlah saya ambil berapa? 10 ya. Totalnya di sini berapa? Ini tadi kan 9, 10, 11, 11 tambah 4, 15 ya. 15. Maka saya bisa semua ini saya masukkan di sini ya, dianggap aja di sini 19, 20 ya. Lengthnya 20, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ya. Nah, supaya saya dapatnya hanya mendapatkan 11 saja, maka saya hanya mengambil 2 ya. Hanya mengambil 2 dari mulai 11 ya. Jadi dari 20 tadi, maka saya ambil 2 di start dari 9 gitu kan. Nah, ini terus saya convert lagi ke integer gitu supaya hasilnya adalah nanti berupa integer. Nah, seperti ini ya. Maka dari itu mengapa di source code ini ya ini ada convert ke integer ya. Dan setelah itu di max ya agar mendapatkan bulan yang paling tertinggi seperti itu. Nah, setelah itu setelah ini untuk bulan ya saya kasih nama month gitu ya. Kalau bulan ya. Kemudian yang kedua saya ambil tahun ya. Sama source code-nya seperti ini. Tapi untuk startnya ini saya mulai dari 10, 12 ya. Saya ambil 4 ya. Sehingga outputnya adalah nah seperti ini. Nah, dan yang terakhir saya tampilkan semua kode pelanggan ya. Nah, kode pelanggan. Nah, ini karena ada error ini ya. Aggregate function. Nah, ini sebetulnya tinggal ditambahkan yang namanya group by kode pelanggan. Nah, ini. Oke, ya karena kalau Anda menggunakan model max ini itu harus ada aggregate function yaitu yang dipanggil dengan group by. Nah, kalau sudah ya maka step berikutnya kalau Anda lihat di sini ya sama adalah menggunakan case when ya ini ya. Select case when ya. Untuk apa? Untuk jadi kalau yang tadi itu hanya untuk apa? Untuk mengambil bulan dan tahun di mana ya bulan dan tahunnya itu nanti akan digunakan untuk ini apa where ya sebagai where-nya. Nah, jadi jangan sampai maksudnya adalah bulan dan tahun sekarang gitu ya. Bulan dan tahun sekarang. Sekarang ini kan bulan 11, tahunnya tahun 2021. Nah, maka dari itu ya ini kasih where. Where-nya adalah where A. Nah, A itu dari sini ya. A itu from ini ya. Ini kan from ya, saya kasih alias A, ya, A titik, nah gitu. Ya, jadi ini alias PLN ya. PLN itu adalah dia akan ngambil dari ini atau boleh saya masukkan di sini adalah A titik bulan ya sama dengan get ya, get month atau bulan ini. Nah, ini ya. Month titik get date ini ya. Anda bisa masukkan di sini month get date ya. Untuk ngambil bulannya saja n a titik tahun ya sama dengan year year ya
get date. Jadi untuk get date ini ngambil tanggal hari ini ya. Get date itu ngambil tanggal hari ini secara utuh ya. Select get date from namanya gitu ya. Nah, ada dua select get date ya. Kita cek. Nah, dia kan ngisi ini formatnya ya, select get date ya. Jadi tanggal hari ini. Nah, maka kalau itu ketika saya masukkan mon, maka dia akan yang diambil hanya bulannya saja. Begitu pula dengan year ini, yang diambil hanya tahunnya saja. Oke, ini saya running, maka hasilnya 2 ya. Karena di bulan ini itu ada 2 transaksi, ada 1 transaksi, sorry. Ini ya, 1 transaksi, maka untuk nomor berikutnya itu adalah nomor yang kedua. Nah, query ini saya copy ya. Nah, copy saya masukkan di ini tadi your query ya. Oke. Saya paste ya. Saya tambahkan lagi dan underscore ya. Ini ya. Spasi setelah nomor jangan lupa spasi dan underscore. Ini juga gitu spasi dan underscore ya. Spasi dan underscore. Oke, spasi string dan underscore, spasi string dan underscore ya. Di sini di sebelah kirinya tinggal diberikan tanda double petik seperti ini ya. Nah, oh ini ternyata ada yang belum underscore-nya. Kita masukkan, oke. Ini kelebihan. Nah, seperti ini. Oke, ya. Kalau sudah maka dia akan munculkan seperti ini. Nah, untuk ini ada crash ini. Kalau kita tanpa crash ya, lagi ini ya format bulannya. Maka kalau tanpa crash itu biasanya tidak akan seperti Januari itu tidak akan dituliskan tidak akan dituliskan 01 tapi dituliskan 1 gitu aja. Jadi perlu dimasukkan ini ya. Kayak contoh ini ya, ini saya hilangkan nolnya ya, seperti ini. Ketika saya running terus bentar, saya belum ubah ke form 3 ya. Saya ubah dulu ke form 3. Oke, NSView saya running. Nah, oke, seharusnya adalah 00 ya, 002 gitu kan. Nah, ini ya. Kalau tanpa apa tadi? Ini ya. Tanpa 0, huruf 0-nya ini ya, tanpa 0 ya. Jadi kalau tidak diformat maka dia akan formatnya seperti itu. Nah, ini crash gitu aja ya. Nanti hasilnya juga sama ya. Hasilnya juga sama. Nah, ya. Ini akan kurang bagus ya. Kurang bagus tuh dipandang gitu ya. Jadi perlu di format seperti ini. Kalau di format seperti ini ya, maka dia akan munculnya adalah 00 seperti itu. Ya, 002. Apakah ini berpengaruh ketika dijadikan 10? Nah, kita cek ya. Apakah di sini ada seumpama di sini 09 ya, nanti hasilnya adalah seharusnya invoice 010 ya, 010 ya. Invoice 010. Oke, kita running lagi. Invoice 010 ya. Sudah sesuai ya. Berarti formatnya ini dia akan menyesuaikan gitu ya. Istilahnya gitu. 0 crash, 00 ini menyesuaikan. Begitu pula dengan bulan ini ya. Jadi kalau dia bulan ke-10 atau Oktober gitu, maka dia akan otomatis 10 gitu ya. Bukan 010 enggak. Jadi akan otomatis 10 ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau umpamanya dia di 2 digit seperti 0 Januari, maka dia munculnya adalah 01 gitu, bukan 1 saja. Oke, itu jadi untuk form 3 ini tentang invoice ya.
form 2 tentang auto generate number pakai Oracle, dan form 1 itu adalah auto generate number menggunakan SQL Server. Gitu saja dari saya. Terima kasih. Untuk source code-nya silakan cek di deskripsi. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam, dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.